Resmi dilantiknya Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto sekaligus mengungkap fakta soal kecintaan beliau pada olahraga. Mendedikasikan dirinya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia pada periode 2021-2025 dengan total mengabdi selama 37 tahun, Prabowo Subianto ternyata juga sangat mencintai Timnas Indonesia. Terbukti, beliau kerap menyaksikan skuad Garuda bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta setiap timnas bertanding. Menariknya, Prabowo Subianto mengaku tak mencintai klub-klub Eropa atau klub Liga 1 yang biasanya disukai para pejabat. The one and the only yang dicintainya hanyalah Timnas Indonesia. Bahkan ia tak mau menyaksikan Piala Dunia, pesta akbar sepak bola dunia, sebab ia mengatakan hanya mau menonton Piala Dunia jika Timnas Indonesia berlaga di sana. Menilik pengakuan ini, ia pun memiliki tekad besar untuk membawa Timnas Indonesia bisa menembus ajang bergengsi dunia itu di masa kepemimpinannya. Saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia, tegas Prabowo Subianto. Cita-cita Pak Prabowo bisa dibilang semakin dekat, sebab yang kita semua tahu, skuad Garuda kini tengah berlaga di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang mana saat ini tim Merah Putih berada di posisi kelima dari 6 peserta dengan 3 poin dari 4 laga. Kecintaan Prabowo terhadap sepak bola juga terbukti dengan berdirinya Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa sebagai tempat pembinaan para pemain muda. Akademi tersebut berada langsung di bawah Yayasan Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo yang diresmikan pada 14 Desember 2023. Akademi tersebut berlokasi di Kabupaten Bekasi dan berdiri di atas lahan sebesar 60 hektar dengan 7 lapangan dan 1 stadion indoor dan dengan berbagai fasilitas pendukung yang modern seperti pusat kebugaran dan sport science. Keseriusan Prabowo menjadikan Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa sebagai tempat lahirnya bibit-bibit pesepak bola masa depan tanah air dibuktikan dengan penunjukan orang-orang yang juga berkompeten di bidangnya. Ya, Pak Prabowo menunjuk pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus Direktur Teknik Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa. Ketua Umum PSSI periode 2019-2023 Muhammad Iriawan juga dilibatkan oleh Prabowo sebagai anggota Dewan Pembinaan Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa. Bahkan untuk melebarkan sayapnya pada 8 Januari lalu, Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa juga menandatangani perjanjian kerjasama atau MOU dengan Aspire Academy, Akademi Sepak Bola terkenal dari Qatar. Lewat Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa, Prabowo juga memprakarsai turnamen sepak bola usia dini yang diberi nama Nusantara Open. Turnamen itu untuk kelompok U16 yang digelar sejak 2022 silam. Pemenang dari turnamen tersebut juga selalu dikirim untuk berlatih di Qatar. Hal ini jelas membuktikan keseriusan Prabowo dalam membangun dan memajukan sepak bola Indonesia melalui pembinaan usia dini. Selain itu, komitmen memajukan Timnas Indonesia yang ditegaskan Pak Prabowo pun bukan hanya soal pembinaan pemain muda. Beliau juga dengan penuh semangat akan melanjutkan program naturalisasi demi bisa mengangkat prestasi tim Merah Putih di kancah dunia. Meski polemik pemain naturalisasi tak pernah habis dibahas, tapi Prabowo mendukung penuh naturalisasi pemain Timnas Indonesia dengan tujuan bendera Merah Putih dan lagu Indonesia Raya berkumandang di stadion yang menggelar Piala Dunia. Prabowo Subianto bahkan mengaku bakal memantau langsung latihan Timnas Indonesia demi melihat perkembangan yang ada dalam skuad. Di masa pemerintahan yang baru ini pula, banyak pemain diaspora yang kabarnya akan dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Nama pertama yang akan dinaturalisasi di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran adalah bek FC Copenhagen Kevin Dykes. Kepastian ini didapatkan setelah Menpora Dito Aryo Tejo mengonfirmasi jika berkas naturalisasi Kevin Dykes sudah diterima oleh pihaknya. Lalu nama kedua adalah Jairo de Wolf yang juga dikabarkan bahwa saat ini dirinya sedang dalam proses naturalisasi. Kabar ini diberikan oleh pemimpin redaksi media Belanda Football Premier yakni Denny van Laar. Dan yang jika benar, maka bisa saja naturalisasi Jairo de Wolf akan disahkan di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran. Nama selanjutnya yakni penyerang muda FC Volendam U21 Mauro Zilstra yang juga berpotensi dinaturalisasi di awal-awal pemerintahan baru.
Peluang Zylstra dinaturalisasi tak lepas dari pengakuannya bahwa ia sudah mengirim berkas-berkasnya ke PSSI. Bahkan Zylstra mengaku tinggal menunggu undangan untuk datang ke Indonesia guna memproses naturalisasinya. Tentu guna melancarkan naturalisasi para pemain diaspora ini dibutuhkan surat dari Presiden yang akan diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Dan dengan komitmen mantap dalam diri Pak Prabowo, hal ini pun akan semakin memudahkan para pemain diaspora untuk menambah kekuatan tim Garuda. Tapi menariknya lagi, di awal pemerintahan ini, sejumlah nama pemain keturunan juga menebar kode siap memperkuat tim Merah Putih. Salah satunya yakni interaksi kocak antara Pascal Struijk dan Joel Piroe di media sosial yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Lewat komentarnya yang menyebut Joel sebagai penyerang Indonesia, Pascal Struijk seolah mengirimkan kode rahasia yang mengundang spekulasi mengenai potensi dirinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Balasan Joel Piroe yang tak kalah menarik yakni Indonesia is calling semakin memantik rasa penasaran publik. Apakah ini sekedar lelucon antar teman sesama pesepak bola atau justru sebuah sinyal kuat bahwa back Leeds United tersebut tengah mempertimbangkan untuk mengenakan seragam Garuda? Banyak warganet yang beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme, mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat skuad Garuda. Namun melihat jejak langkah Kevin Dijk dan Miss Hilgers yang akhirnya memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia, harapan untuk melihat Pascal Struijk bermain untuk tanah air pun semakin membesar. Bayangkan saja jika bek jangkung dengan tinggi 190 cm ini resmi menjadi bagian dari skuad Garuda, pasti lini pertahanan timnas Indonesia akan semakin kokoh. Bersama Miss Hilgers dan Jay Ize, Struijk berpotensi membentuk trio bek tengah yang tangguh dan sulit ditembus lawan. Sebelumnya pun podcaster Belanda Danny van Laar juga sempat menyinggung kemungkinan Struijk untuk bermain bagi Indonesia. Hal ini tentu semakin menguatkan rumor yang beredar, yang mana jika proses naturalisasi berjalan lancar dan Struijk bisa bergabung pada November mendatang, maka ia berkesempatan untuk langsung ikut serta dalam 4 pertandingan sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan tentu saja, kehadiran Struijk akan menjadi suntikan semangat bagi timnas Indonesia dalam upaya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.